Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas video ini diajukan untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Perkenalkan, nama saya Desyifa Nuridayah dari HK 19B. Peranan penanaman modal asing menjadi salah satu sumber pendanaan luar negeri yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan sektor real yang pada gilirannya diharapkan akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja secara luas. Pentingnya peranan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia juga terrefleksi dalam tujuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal sebagai landasan hukum positif bagi kegiatan penanaman modal. Definisi penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah NKRI. Penanaman modal dalam negeri adalah suatu kegiatan modal untuk melakukan usaha di wilayah NKRI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah NKRI yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Definisi modal. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, baik perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Kebijakan dasar penanaman modal. 1. Ada kebijakan. Pasal 4 ayat 1 mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk menguatkan daya saing perekonomian nasional. 2. Mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal, tujuan penyelenggaraan penanaman modal disebutkan antara lain yaitu 1. Meningkatkan pembangunan ekonomi nasional, 2. Menciptakan lapangan kerja, 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, 4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, 5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, 6. Mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan, 7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Asas-asas penanaman modal. Dalam hal ini, asas-asas penanaman modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal, syarat dengan muatan law enforcement. 1. Asas kepastian hukum, 2. Asas keterbukaan, 3. Asas akuntabilitas, 4. Asas perlakuan yang sama dan tidak memihak, 5. Asas kebersamaan, 6. Asas efisiensi berkeadilan, 7. Asas keberlanjutan, 8. Asas berwawasan lingkungan, 9. Asas kemandirian, dan 10. Asas keseimbangan. Faktor penegakan hukum di bidang penanaman modal asing di Indonesia. 1. Faktor ketersediaan perangkat perundang-undangan yang mengatur secara jelas hal-hal yang berhubungan dengan masalah penanaman modal asing, baik peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait kegiatan penanaman modal. Pengaturan dalam bidang penanaman modal asing haruslah disusun secara sistematis, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang bersifat tumpang tindih, overlapping, atau pertentangan konflik antara satu sama lain. 2. Faktor aparatur hukum dan kelembagaan hukum tentu terkait erat dengan faktor kualitas dari sumber daya manusia yang ada. Untuk itu, pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. 3. Faktor sarana dan fasilitas di bidang pengaturan penanaman modal asing, seperti tersedianya sarana dan fasilitas teknologi informatika yang mempermudah. 4. Faktor budaya hukum yang mengandung berkembangnya modal asing.
Begitu saja pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.